Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas hasil proyek saya dengan tema kontingensi. Kontingensi adalah proposisi yang tidak selalu benar seperti tautologi dan tidak selalu salah seperti kontradiksi. Jadi intinya, kontingensi adalah jenis proposisi majemuk yang kadang benar dan kadang salah, tergantung pada nilai kebenaran dari komponen-komponennya. Nah, itu dia tadi sedikit latar belakang dari kontingensi. Sekarang kita akan memasuki bagian project yang akan kita bahas. Di sini ada import Streamlit. Import Streamlit ini biasanya digunakan untuk membuat aplikasi web interaktif. Semua elemen UI seperti tombol, teks, tabel, grafik, checkbox, dan lainnya itu ditulis menggunakan ST. Lalu ada import Pandas. Ini biasanya digunakan untuk manipulasi dan analisis data, untuk membuat tabel kebenaran, mengolah hasil logika, dan menyiapkan data untuk visualisasi. Selanjutnya ada import interclose. Import yang satu ini biasanya digunakan untuk membuat kombinasi logika yang digunakan untuk menghasilkan semua kemungkinan nilai true, false dari proposisi P, Q, dan R. Misalnya kombinasi 3 variabel, 8 baris tabel kebenaran. Selanjutnya ada import matplotlib. Ini biasanya digunakan untuk membuat grafik, namun dalam yang kita buat belum menggunakan secara eksplisit karena visualisasi grafik ini memakai stbar chart dari Streamlit sebelumnya. Selanjutnya ada dev buat kombinasi. Dev buat kombinasi ini fungsinya untuk menghasilkan semua kemungkinan nilai benar atau salah dari 3 proposisi P, Q, dan R yang dibutuhkan untuk membentuk tabel kebenaran. Lalu ada dev evaluasi logika. Ini bisa digunakan untuk menghitung hasil dari operasi logika dari negasi P, negasi dalam kurung, negasi Q, konjungsi, negasi R, tutup kurung, berdasarkan input P, Q, dan R. Ini menentukan nilai logika dari setiap bagian dan hasil akhirnya. Lalu ada dev buat tabel. Ini biasanya digunakan untuk membuat tabel kebenaran lengkap dalam bentuk data frame yang berisi seluruh kombinasi nilai P, Q, R, dan hasil evaluasi dari logika yang dianalisis. Lalu ada dev simpulkan yang memiliki fungsi untuk menentukan apakah bentuk logika yang diuji termasuk tautologi, kontradiksi, atau kontingensi berdasarkan isi tabel kebenaran. Selanjutnya ada setback config. Ini biasanya digunakan untuk mengatur tampilan halaman Streamlit agar konten tampil di tengah layar dan membuat aplikasi lebih rapi dan nyaman dibaca. Lalu ada ST titler. Bagian ini biasa digunakan untuk menampilkan judul utama dari aplikasi agar pengguna langsung tahu bahwa ini adalah aplikasi untuk dianalisis logika proporsional berdasarkan melihat. Lalu ada ST caption, menambahkan untuk menambahkan identitas pembuat aplikasi di bawah judul seperti nama, NIM, dan kelas yang biasanya dipakai untuk tugas kuliah atau presentasi. Lalu ada ST markdown. Ini fungsinya untuk menambahkan subjudul agar bagian ini terlihat sebagai penjelasan awal yang mengenai konteks berita yang akan dianalisis. Lalu ada ST image. Ini biasanya digunakan untuk menampilkan cuplikan gambar dan berita asli agar pengguna bisa melihat sumber visual dari pernyataan yang akan dibahas. Lalu ada with ST expander. Ini biasa digunakan untuk semua isi di dalamnya disembunyikan dulu dan bisa dibuka jika diklik. Misalnya di sini ada ST markdown. Ini fungsinya untuk menampilkan judul, sumber, dan tanggal dari berita dan dalam format teks. Lalu ada ST warning. Ini biasanya digunakan untuk alasan kenapa berita ini layak dianalisis secara logika, yaitu karena menyangkut hubungan sebab akibat yang kompleks dan penting dalam dunia nyata. Lalu ada with ST expander. With ST expander ini fungsinya untuk membuat bagian yang bisa dibuka atau ditutup juga, seperti berisi informasi tentang komposisi logika, berguna untuk menjaga tampilan tetap rapi. Lalu ada ST margin. Ini fungsinya juga untuk menambahkan subjudul untuk memperkenalkan pernyataan bahasa alami dari berita yang akan diterjemahkan ke dalam bentuk logika proposisional. Lalu ada ST info. ST info ini biasanya digunakan untuk menampilkan pernyataan asli dari format info box agar terlihat mencolok. Ini adalah kalimat pertama yang akan dianalisis secara logika. Lalu ada juga ada ST margin proposisi atomik yang biasanya digunakan untuk menandakan bagian yang menjelaskan makna dari simbol logika yang akan digunakan. Lalu ada ST margin atau P. Ini menjelaskan arti dari setiap proposisi dasar atomik. Misalnya P sama dengan BUMN punya rencana, tandanya positif. Kalau BUMN tidak punya,
berarti tandanya negatif. Lalu ada sistem ada operator logika yang digunakan. Ini fungsinya untuk menjelaskan operator logika yang akan digunakan dalam analisis. Seperti negasi itu tandanya tidak, kalau konjungsi itu tandanya dan implikasi itu tandanya jika atau maka. Lalu ada estimador, bentuk simbolik. Bentuk simbol ini biasanya digunakan untuk menunjukkan bentuk logika formal dari pernyataan asli yang akan dianalisis secara matematis. Lalu ada not PU, not QU, not RU, konjungsi U, dan hasil implikasi U ini fungsinya untuk memperhitung logika manual yang berdasarkan tipe pengguna seperti menghitung negasi, menghitung konjungsi, menghitung negasi, bisa menggunakan negasi P, negasi Q, negasi E, bagian DF buat tabel. Buat tabel ini bisa digunakan untuk membuat tabel kebenaran dalam bentuk data frame biasa tanpa warna dan menggunakan fungsi buat tabel yang kita buat sebelumnya. Lalu ada def buat tabel warna. Nah, yang fungsi yang satu ini untuk membuat versi tabel kebenaran lebih berwarna agar hasilnya benar itu tandanya T dan salah itu tandanya F, terlihat lebih jelas dan visualnya menarik. Lalu ada bagian list inverse. Produk ini fungsinya untuk membuat semua kombinasi nilai true atau false dari P, Q, dan R jadi memiliki total 8 kombinasi. Lalu ada with, itu expander ini fungsinya untuk membuat penjelasan detail dalam panel tersembunyi agar tidak memenuhi layar saat tidak dibuka. Dalam expander ini terdapat ada estimador. Ini fungsinya untuk memberikan subjudul untuk penjelasan fungsi tabel. Lalu ada ST1 ini seperti ada negasi P, negasi Q, dan negasi R ini fungsinya untuk hasil negasi dari masing-masing posisi. Lalu ada negasi Q, konjungsi, negasi R, fungsinya untuk menunjukkan apakah kedua akibat negatif terjadi bersamaan. Evaluasi akhir dari bentuk logika yang kita analisis. Nah, itu dia tadi beberapa fungsi dan kegunaan dari setiap codingan yang saya tampilkan. Selanjutnya kita memasuki bagian hasil dari codingan yang saya buat. Ini adalah hasil dari codingan yang kita buat. Di sini ada deskripsi pernyataan berita, ada judul berita yang saya dapat. Ini yaitu BUMN wajib punya rencana kontingensi terhadap resiko. Nah, ini sumbernya saya dapat dari sumber rwid.id. Lalu ada tanggal publikasinya itu 2 Juli 2020. Dan alasannya saya ambil berita ini karena berita ini memiliki implikasi nyata dalam manajemen risiko organisasi. Hal ini sama sesuai dengan diuji dengan pendekatan logika proporsional, terutama untuk melihat pernyataan bersifat urgensi, yaitu benar-benar ada salah. Lalu ada proposisi majemuk, itu pernyataan aslinya adalah jika BUMN tidak memiliki rencana kontingensi, maka dampak risiko tidak bisa diminimalkan dan tujuan bisnis tidak tercapai. Nah, di sini ada proposisi atau itu ada P, itu menandakan BUMN memiliki rencana kontingensi. Lalu ada Q, itu menandakan dampak risiko bisa diminimalkan, dan R itu menandakan tujuan bisnis tercapai. Untuk yang saya buat ini di sini dalam bentuk negasi P, implikasi dan kurung negasi Q, konjungsi negasi R berkurung. Di sini ada contoh uji coba proposisi yang saya buat. Di sini ada soal masukkan nilai P, Q, dan R secara manual untuk menguji kebenaran proposisi. Lalu di sini ada tabel kebenaran. Di sini kita bisa lihat ada beberapa yang warnanya hijau dan merah. Dan ini ada visualisasi kebenaran. Di sini ada statusnya itu benar. Benarkah jumlahnya ada 5, sedangkan ada status salah itu jumlahnya ada 3. Jadi kalau digabung ini semuanya ada 8. Lalu ada hasil analisis dan kesimpulan. Berdasarkan hasil evaluasi tabel kebenaran, terjadi 5 kombinasi yang menghasilkan nilai benar dan 3 kombinasi yang menghasilkan nilai salah. Dari totalnya kemungkinan ada 8. Hal ini menunjukkan bahwa proposisi negasi P,
Negasi dalam kurung negasi Q konjungsi negasi R tidak selalu benar dan tidak selalu salah, yang melainkan tergantung kondisi dari nilai P, Q, dan R. Oleh karena itu, bentuk logika ini tergolong sebagai kontingensi. Ini sesuai dengan situasi nyata pada berita. Tidak semua BUMN tanpa rencana kontingensi pasti gagal total, tapi probabilitasnya dua akibat negatif sangat tinggi. Inilah yang membuat logika profesi tersebut cocok dianalisis sebagai kontingensi. Nah, itu dia tadi cuplikan hasil codingan yang saya buat dan beberapa codingan dari setiap beberapa kegunaan. Dan saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.